seorang pria tua yang bernama Anton Vanko sedang memperhatikan siaran televisi yang menyiarkan berita tentang Tony Stark yang secara terang-terangan mengaku kalau dirinya adalah Iron Man. Dengan lemah dan sekarat, Anton memanggil putranya yang bernama Ivan Vanko. Anton yang sudah sangat lemah memberi pesan-pesan terakhir kepada putranya tersebut bahwa seharusnya Ivanlah pemilik dari semua teknologi dan kekayaan yang dimiliki oleh Tony Stark. Namun saat ini, Anton yang tidak punya apa-apa hanya bisa mewarisi ilmu pengetahuan kepada Ivan. Sesaat kemudian, Anton pun tewas. Ivan yang sangat kehilangan ayahnya itu pun berteriak histeris. Ivan kemudian membuka lembaran berkas catatan penelitian yang dilakukan oleh ayahnya bersama ayah Tony Stark yang bernama Howard Stark dahulu. Penelitian mengenai arc reactor. Ivan membuat suatu benda berdasarkan catatan tersebut. Dengan dendam yang membara kepada keluarga Stark, Ivan merakit arc reaktor versinya sendiri. Hingga akhirnya dia bisa membuat arc reaktor seperti yang dimiliki oleh Tony Stark. 6 bulan kemudian, Iron Man terlihat melompat keluar dari pesawat menuju panggung yang sudah dipersiapkan untuknya. Sesampainya di panggung, dari bawah sejumlah alat muncul untuk melepaskan kostum Iron Man yang dipakai oleh Tony Stark. Tony Stark memberikan pidato pembukaan Stark Expo. Stark Expo merupakan suatu acara yang berisi pameran dan demonstrasi teknologi-teknologi terbaru dari semua perusahaan teknologi yang ada di seluruh dunia. Stark Expo akan dihelat selama setahun penuh. Tony kemudian memperlihatkan rekaman video mendiang ayahnya Howard Stark yang memberikan sambutan Stark Expo saat pertama kali diadakan 30 tahun lalu. Sementara itu, di belakang panggung, Tony mengecek kandungan racun palladium di dalam darahnya yang sudah mencapai 19%. Setelah selesai memberikan sambutan pembukaan Stark Expo, Tony didampingi asistennya Happy berjalan meninggalkan ruangan. Di luar saat mereka akan masuk ke dalam mobil, Tony dihadang oleh seorang wanita cantik yang ternyata memberikan undangan rapat penting di kantor Senat di Washington DC besok siang. Tony terlihat tidak senang, namun dia terpaksa menghadirinya. Keesokan harinya, di dalam rapat, Senator Stern mempertanyakan mengenai persenjataan khusus yang dimiliki oleh Tony. Tony menolak menyebut armor Iron Man miliknya sebagai sebuah senjata. Tony menyebutnya anggota badan prostetik berteknologi tinggi. Namun Senator Stern bersikeras menyebut bahwa itu adalah sebuah senjata. Dengan alasan keamanan, Senator Stern menginginkan kostum Iron Man diserahkan kepada pemerintah. Tony dengan tegas menolaknya karena menurutnya Iron Man itu adalah dirinya dan tidak terpisahkan. Dan Tony tidak ingin bekerja untuk siapapun termasuk kepada pemerintah. Senator Stern kemudian memanggil salah seorang ahli senjata yang saat ini bermitra dengan pemerintah Amerika untuk urusan pengadaan persenjataan. Dia adalah Justin Hammer, pemilik perusahaan Hammer, pesaing utama perusahaan Stark Industries milik Tony Stark. Justin menyinggung mengenai Stark Industries yang didirikan oleh Howard Stark yang sedari dulu sudah terkenal menciptakan senjata-senjata berbahaya. Senator Stern kemudian juga mengundang sahabat Tony, Kolonel James Rhodes, yang sudah diminta memberikan laporan lengkap mengenai Iron Man. Rhodes membacakan laporan itu dan menyebut memang Iron Man tidak bekerja untuk pemerintah, dan itu membuat pemerintah menganggap kalau Iron Man adalah salah satu ancaman bagi keamanan negara. Rhodes menganggap akan lebih bijak jika teknologi Iron Man ada di dalam bawah rantai komando militer. Tony yang mendengarnya langsung menjawab tegas kalau dia tidak akan pernah bekerja untuk pemerintah, kecuali kalau dia menjadi menteri pertahanan, baru dia mau. Senator Stern kemudian menampilkan video rekaman dari satelit mengenai beberapa pihak yang mencoba meniru teknologi milik Tony. Tony yang melihatnya kemudian mengutak-atik ponsel yang ada di tangannya. Tony menghack televisi yang ada di dalam ruangan rapat. Tony memperlihatkan upaya-upaya yang gagal yang dilakukan oleh beberapa pihak. Bahkan salah satunya adalah Hammer yang mencoba membuat armor meniru Iron Man namun gagal. Tony menegaskan kalau tidak akan ada orang yang bisa meniru teknologi miliknya termasuk perusahaan Hammer setidaknya sampai 20 tahun ke depan. Tony kemudian berdiri, dia menjelaskan untuk apa pemerintah mengkhawatirkan Iron Man. Bukannya dia sudah menyelamatkan negara dari serangan nuklir sebelumnya, dia secara nyata sudah membuat Amerika hidup damai. Semua orang yang ada di dalam ruangan rapat pun bersorak. Senator Stern terlihat kesal namun tidak bisa apa-apa. Tony kemudian berjalan keluar angkat kaki dari rapat tersebut. Sementara itu di Rusia, Ivan mengembangkan armor miliknya sendiri yang dilengkapi dengan cambuk listrik. Berpindah di California, di kediamannya, asisten Artificial Intelligence Jarvis memberitahu Tony bahwa armor Iron Man yang dipakainya membuat kandungan palladium di dalam darahnya semakin meningkat dan saat ini sudah mencapai 24%. Dan jika terus meningkat, maka Tony akan mati keracunan palladium. Ironisnya, arc reaktor yang menopang hidup Tony akan membunuhnya secara perlahan-lahan.
Tony melepas arc reaktor di dadanya, mengambil inti palladium yang sudah habis tenaganya, dan menggantinya dengan inti palladium yang baru. Jika Tony terus memakai inti palladium untuk sumber tenaga arc reaktornya, maka hidup Tony tidak akan lama lagi karena tubuhnya terus terkontaminasi racun palladium. Namun saat ini, Tony belum menemukan sumber energi yang lebih aman dari inti palladium. Beberapa saat kemudian, datang asisten pribadi Tony, Pepper Potts, yang mengurusi Stark Industries sementara Tony tidak ada di kantor. Pepper kesal dengan sikap Tony yang tidak memperdulikan perusahaan yang saat ini sahamnya sedang hancur dan malah bersenang-senang memikirkan urusan pribadi. Tony menjelaskan kalau dia sudah bosan dengan segala urusan perusahaan. Tony kemudian tiba-tiba menunjuk Pepper untuk dijadikan CEO Stark Industries menggantikan posisinya. Pepper yang mendengarnya pun terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Tony menjelaskan kalau hanya Pepper lah yang pantas mengemban tugas tersebut dan Tony sudah memikirkannya matang-matang. Sementara itu di Rusia, Ivan membeli identitas palsu dan tiket menuju Grand Prix Formula One Monaco. Keesokan harinya, di rumah Tony, Pepper Potts menemui Tony yang sedang berlatih tinju dengan Happy. Di belakangnya, Pepper diikuti oleh seorang wanita cantik yang membawa berkas perpindahan kekuasaan Stark Industries. Tony terpesona melihat kecantikan anak baru itu yang mengaku bernama Natalie. Tony kemudian memanggilnya untuk naik ke atas ring. Tony menyuruhnya untuk menemani Happy berlatih tinju, sementara Tony sendiri turun untuk beristirahat. Di bawah, Tony memeriksa profil Natalie di Google. Dia menemukan fakta bahwa Natalie adalah juga seorang model. Tony ingin Natalie menjadi asistennya, namun Pepper menolak. Di atas ring, Natalie dengan satu serangan mampu menjatuhkan Happy. Semua yang ada di sana pun terkejut. Natalie kemudian turun dari ring dan memberikan berkas perpindahan kekuasaan perusahaan kepada Tony untuk ditandatangani. Setelah selesai, Natalie kemudian pergi meninggalkan ruangan. Beberapa hari kemudian, Tony dan Pepper tiba di acara Grand Prix Formula 1 Monaco, di mana perusahaan Stark Industries ikut menjadi salah satu peserta balapan. Tony memasuki ruangan tamu undangan di mana di sana dia menemui beberapa orang-orang kaya yang menonton perlombaan Grand Prix tersebut, termasuk pesaingnya, Justin Hammer. Di dalam toilet, Tony mengecek kandungan palladium yang ada di dalam tubuhnya yang kini mencapai 53%. Tony yang merasa hidupnya sudah tidak lama lagi, kemudian memutuskan untuk terjun langsung ke arena balapan, mengikuti perlombaan menaiki mobil Formula 1 milik Stark Industries. Dan perlombaan pun dimulai. Tony start pada urutan kelima. Lalu tak lama kemudian, muncul Ivan yang menyamar memakai kostum panitia perlombaan. Dia masuk ke lintasan balapan. Ivan mengeluarkan cambuk listriknya, lalu kemudian menyabetkannya ke arah mobil Formula 1 yang ada di depannya. Mobil itu pun terbelah dan terguling. Di dalam ruangan para tamu, Pepper yang ketakutan mengajak Happy membawa koper berwarna merah mengendarai mobil memasuki arena untuk menemui Tony yang ada di lintasan. Di dalam arena, Ivan mencambuk mobil yang dikendarai oleh Tony dan membuatnya berguling dan terbalik. Terjadi kekacauan di dalam arena lintasan. Di saat Ivan mencambuk dan membelah mobil yang dikendarai oleh Tony untuk kedua kalinya, dia menyadari kalau Tony sudah tidak ada di tempat. Lalu dari belakang, Tony mencoba untuk menyerang Ivan. Dan kemudian Ivan membalas serangan tersebut. Tony berusaha menghindari cambukan Ivan. Dari belakang, Happy datang dan langsung menabrak Ivan berkali-kali. Namun ternyata Ivan masih bisa bangkit dan mampu membelah mobil yang dikendarai oleh Happy dan Pepper. Pepper lalu melempar koper merah ke arah Tony. Tony langsung membukanya, yang ternyata koper itu adalah kostum Iron Man. Tony bergegas memakai kostum Iron Man dan kemudian mencoba menyerang Ivan. Namun Ivan lebih dulu menyabetkan cambuknya ke arah Iron Man dan membuatnya terlilit cambuk listrik dan membuat Iron Man tak berdaya. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Iron Man mencoba mendekati Ivan. Iron Man menghajar Ivan dari dekat dan kemudian mengambil arc reaktor yang ada di dalam dada Ivan. Ivan pun tergolek lemas. Beberapa petugas kemudian datang dan membawa Ivan untuk pergi. Tony memeriksa arc reaktor milik Ivan, lalu kemudian menghancurkannya. Di dalam ruangan para tamu, Justin Hammer tersenyum melihatnya. Malam harinya, Tony menemui Ivan di dalam sel penjaranya. Tony bertanya dari mana Ivan mendapatkan teknologi arc reaktor. Ivan lalu menjawab kalau teknologi itu adalah milik mendiang ayahnya, Anton Vanko. Berkat teknologi tersebut, Tony masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Tony kemudian menjawab kalau dia tidak mengenal nama Anton Vanko. Ivan lalu menjelaskan meskipun dia kalah dalam pertarungan, namun hal itu akan membuktikan kepada dunia bahwa sang Iron Man bukanlah dewa. Dia bisa dikalahkan, dan suatu saat nanti akan bermunculan musuh-musuh yang lebih kuat yang ingin menghancurkan Iron Man. Tony kemudian pergi meninggalkan Ivan.
Keesokan harinya, di dalam penjara, Ivan mendapatkan kiriman bahan peledak yang ditaruh di dalam makanannya. Beberapa saat kemudian, beberapa staf kepolisian membawa seseorang yang memiliki postur tubuh mirip dengan Ivan masuk ke dalam selnya. Pria itu memakai baju dengan kode tahanan yang sama dengan Ivan. Ivan kemudian langsung menghajar pria tersebut dan lalu memasang bom yang diterimanya tadi. Ivan kemudian keluar dari dalam selnya. Beberapa saat kemudian, sel yang sebelumnya ditempati oleh Ivan pun meledak. Dibantu beberapa petugas kepolisian, Ivan kemudian kabur dari dalam penjara. Ternyata otak di balik pembebasan Ivan adalah Justin Hammer. Justin menyadari kalau Ivan memiliki dendam pribadi dengan Tony Stark, begitupun dirinya. Justin bermaksud mengajak Ivan bekerja sama mengembangkan senjata yang canggih untuk mengalahkan Tony. Ivan kemudian menyetujuinya. Di dalam kediaman Tony, Rhodes datang mengunjungi Tony yang sedang meneliti profil Anton Vanko dan Ivan Vanko. Rhodes memasuki ruangan Tony. Rhodes menjelaskan kalau Tony harus membereskan kekacauan yang sudah dia mulai. Pemerintah mempertanyakan pernyataan Tony yang mengatakan kalau tidak akan ada orang yang mampu meniru teknologi miliknya untuk 20 tahun ke depan. Namun nyatanya kemarin sudah ada yang berhasil melakukannya. Pemerintah yang marah pasti akan menyita semua armor milik Tony. Tony yang mendengarnya hanya diam saja. Saat Tony akan beranjak dari tempat duduknya, dia terlihat lemas dan tak sanggup untuk berdiri. Rhodes kemudian membantunya berjalan menuju meja penyimpanan palladium. Rhodes membantu Tony menggantikan inti palladium di dalam ark reaktor milik Tony. Di sana Rhodes juga melihat tanda luka keracunan palladium di dalam tubuh Tony yang semakin menyebar. Rhodes sadar kalau Tony sedang sekarat dan berusaha menyelamatkan dunia sendirian. Di tempat lain, di dalam pabrik milik Justin Hammer, Justin memperlihatkan sekumpulan armor robot miliknya yang belum sempurna. Ivan langsung mengutak-atik software milik Justin. Ivan lalu membongkar salah satu armor robot milik Justin. Justin menjelaskan kalau Ivan harus membantunya membangun robot yang membuat Iron Man terlihat usang. Dia ingin memamerkan robot-robot miliknya di Stark Expo dan membuat kesal Tony Stark. Ivan bersedia mewujudkan impian Justin tersebut. Malam harinya, di dalam kediamannya, Tony memeriksa bahwa kandungan palladium di dalam tubuhnya kini sudah mencapai 89%, sangat tinggi dan membahayakan nyawanya. Beberapa saat kemudian, Natalie datang membantu Tony bersiap-siap untuk turun menghadiri perayaan ulang tahun Tony di mana para tamu sudah menunggu. Beberapa saat kemudian, Tony menemui para tamu undangan ulang tahunnya dengan mengenakan kostum Iron Man secara lengkap. Di saat Rhodes datang menghadiri acara tersebut, dia kaget melihat Tony yang mabuk memakai kostum Iron Man dan sangat membahayakan orang lain. Pepper mencoba menghentikan aksi gila yang dilakukan oleh Tony, namun Tony yang sudah kadung mabuk bersikeras untuk tetap melanjutkan kegilaan tersebut dan malah semakin menjadi-jadi. Tony menembakkan senjata plasma yang ada di tangannya ke arah botol yang dilempar oleh para pengunjung dan membuat semua yang ada di sana tertawa. Rhodes yang kesal karena Tony sudah keterlaluan kemudian memasuki ruangan penyimpanan armor Iron Man. Rhodes memakai salah satu di antaranya dan kemudian memasuki ruangan pesta dan mengusir semua tamu yang ada di sana. Tony yang tak terima kemudian menghajar Rhodes. Mereka berdua bertarung menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Tony kemudian melihat sekeliling di mana banyak orang yang melihatnya bertarung dengan Rhodes dari luar. Tony kemudian berteriak menyuruh semua orang yang ada di sana untuk pergi. Dari belakang, Rhodes bangkit dan lalu memukul Tony hingga terlempar. Tony yang kesal berniat menembak Rhodes dengan senjata plasma. Rhodes juga melakukan hal yang sama. Mereka berdua kemudian saling menembak dan mengakibatkan terjadi ledakan yang dahsyat dan menghancurkan rumah milik Tony. Lalu beberapa saat kemudian, di saat Tony mulai terbangun, dia melihat Rhodes memakai armor miliknya terbang pergi meninggalkannya. Rhodes membawa armor tersebut ke dalam pangkalan militer Amerika. Di tempat lain, Tony menikmati donat di dalam patung donat raksasa. Di bawahnya, Tony dipanggil oleh Nick Fury dan kemudian menyuruh